Kidung hidup bermakna. Sunyi senyap dalam keheningan malam. Asa menerawang, sukma membara, getaran jiwa menyeruak cakrawala. Ya, apa arti hidup ini? Mengapa hanya dia membisu dengan hayalan tak berujung? Kau tahu, sebelum Kartini menutup mata, sempat berwasiat ia bersama air mata bangga. Pesan pada setiap wanita, jadilah kau wanita berbakti pada pertiwi. Jangan sekali-kali kau lumuri dosa-dosa membara. Teguhkan imanmu, kokohkan daya juangmu, berlabuh di ajang perjuangan tiada henti. Untuk apa hidup hanya menjadi manusia biasa? Mengapa mereka bisa, kita tak bisa? Ku selalu bermunajat pada Yang Esa, agar hidupku lebih bermakna. Dengan prestasi dan bakti suci pada negeri, ku ingin Bunda Pertiwi tersenyum tiada henti. Sungguh, Ibu Pertiwi negeri nan suci menanti karya baktiku sejati. Lantas, apa kata mereka tentang Kartini? R.A. Kartini merupakan sosok yang implementasi dari salah satu panggilan beliau pada waktu kecil, Trinil, yaitu burung kecil yang lincah. Beliau memiliki antusiasme yang tinggi dalam bidang pendidikan dan juga wanita. Beliau berjuang demi emansipasi wanita dan juga melawan patriarki. Sungguh beliau merupakan sosok wanita yang teguh, tangguh, dan juga bertekad kuat. R.A. Kartini merupakan sosok yang mengubah pandangan rakyat Indonesia terhadap wanita. Beliau berupaya untuk keluar dari belenggu Belanda dan menyetarakan derajat kaum wanita dan kaum pria. Benar kata pepatah bahwa hanya butuh satu orang untuk melakukan sesuatu, maka akan terjadi perubahan yang sangat besar. Dan itulah R.A. Kartini. R.A. Kartini, seorang tokoh pergerakan yang membuat perempuan lebih bermartabat dan memiliki akses terhadap pendidikan. Seorang perempuan haruslah menjadi pribadi yang cerdas dan berpengetahuan luas, karena ia memiliki tanggung jawab besar terhadap mendidik anaknya menjadi lebih berkualitas dan menjadi pribadi yang lebih berkarakter. Raden Ajeng Kartini, jika kita toreh bersama bahwasanya Ibu Kartini adalah sosok pendobrak. Dengan itu pula kita dapat mengatakan bahwasanya perempuan adalah kunci kualitas peradaban. Dari ibu yang malas membaca akan menghadirkan sosok-sosok yang tidak mengerti apapun. Oleh karena itu, dari sosok ibulah anak yang kaya akan dapat tertorehkan. Siapa sih yang nggak kenal dengan ibu kita Kartini? Ibu kita Kartini atau yang biasa kita sebut Raden Ajeng Kartini merupakan salah satu pahlawan wanita Indonesia pertama yang memperjuangkan emansipasi wanita, yang mengangkat derajat-derajat para wanita Indonesia. Maka dari itu, sebagai generasi muda penerus bangsa, terutama kaum wanita, kita harus bisa memaknai Hari Kartini dengan sebaik-baiknya. Ada banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi salah satu yang bisa menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Habis gelap, terbitlah terang. Raden Ajeng Kartini merupakan tokoh emansipasi wanita dan pendidikan yang telah memperjuangkan bangsa Indonesia, terutama dalam hak-hak wanita di Indonesia. Secara keseluruhan, kita ketahui bahwa beliau merupakan sosok pejuang yang sangat inspiratif, yang semangat juangnya dapat kita apresiasi dan dapat kita jadikan inspirator, terutama generasi muda, untuk memperjuangkan hak-hak wanita di Indonesia dan keadilan sosial. Seperti yang kita tahu, Raden Ajeng Kartini adalah sosok emansipasi wanita Indonesia yang mana pada saat itu beliau merupakan seseorang yang pikirannya sudah dicerdaskan, yang pandangannya sudah diluaskan, berjuang untuk menegakkan hak-hak kaum wanita Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda sudah sepatutnya menghargai perjuangan beliau, yaitu dengan mewujudkan
Kartini masa kini. Berbicara tentang Raden Ajeng Kartini, beliau adalah sosok yang luar biasa yang bisa kita contoh, kita teladani di masa kita hari ini. Saya melihat pada 3 hal. Yang pertama, menjadi seorang anak. Beliau adalah anak yang patuh terhadap perintah syara dan kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, sebagai seorang wanita, dia menjadi wanita muslimah karena beliau lahir dari keluarga yang beragama Islam. Beliau tetap sikoh ya, tetap berpegang teguh pada agamanya. Sebagai seorang muslimah, beliau melihat bahwa perempuan pada saat itu di zamannya adalah tidak mendapatkan sebuah pendidikan yang layak, dan beliau mengetahui bahwa pendidikan itulah yang akan mengantarkan seorang muslimah menjadi muslimah yang baik ya. Sehingga beliau kemudian memperjuangkan pendidikan wanita ya. Pendidikan wanita pada saat itu, karena wanita pada saat itu di budaya Jawa itu hanya mengikut pada 3M ya. Semua adalah urusan rumah, dan beliau menginginkan bahwa ini tidak boleh lagi terjadi. Perempuan ketika mendapatkan sebuah pendidikan yang layak, maka di tangan perempuan itulah generasi akan muncul, generasi yang baik. Ya, idza fasadatil mar'atu fasadatil bilad, fasadal bilad. Jadi kalau perempuannya rusak, maka negara itu rusak. Beliau berpikir di sana, sehingga perempuan itu harus mendapatkan pendidikan yang layak. Menjadi generasi muda, ya, beliau tetap memperjuangkan bagaimana generasi muda itu mendapatkan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan dalam hal pendidikan. Pelajaran berharga yang bisa kita petik dari Raden Ajeng Kartini adalah keberanian beliau di dalam memperjuangkan haknya. Beliau sebagai pelopor wanita Indonesia yang berhasil membongkar tembok raksasa yang membentengi hak-hak kaum hawa, kaum wanita Indonesia. Banyak keteladanan yang lain bisa kita ambil dari beliau, tentu saja sesuai dengan konteks zamannya. Hari ini kita di era digital, hari ini kita berada di era global. Tentu anak-anak wanita Indonesia satu meneladani Raden Ajeng Kartini dengan perjuangannya, menuntut haknya, melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun jangan lupa bahwa secara kodrati kaum wanita diciptakan oleh Allah untuk bisa menjalankan tugasnya menjadi seorang wanita yang sempurna, menjadi seorang ibu. Berkarir, berprestasi adalah sebuah keharusan, tetapi menjalankan tugas sebagai kodrat wanita adalah sebuah keniscayaan. Selamat Hari Kartini 2023, sukses untuk kita semua.